Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga semuanya dalam keadaan baik. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 39. Dalam Kejadian pasal 39 ini merupakan sebuah narasi atau cerita mengenai Yusuf. Yusuf ini dibawa oleh seorang bernama Potifar. Dan Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun. Potifar juga menjadi seorang pengawal bagi raja-raja, khususnya Raja Firaun. Yusuf dibawa oleh Potifar bukan hanya dibawa begitu saja, tetapi Yusuf sudah dibeli oleh Potifar dari saudara-saudara Yusuf. Kemudian karena Yusuf sudah dibeli oleh Potifar, maka ia harus dibawa ke negeri Mesir. Di Mesir, Yusuf tinggal di istana Potifar dan istrinya. Lalu di dalam narasi Kejadian pasal 39 diceritakan bahwa Yusuf bekerja dengan Potifar sebagai seorang pemimpin daripada Yusuf. Setiap hari Yusuf melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik dan dinilai oleh Potifar bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf berhasil karena disertai oleh Tuhan. Ketika Potifar yang menjadi pemimpin bagi Yusuf melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya dan berhasil, maka Potifar mulai mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Dikatakan bahwa Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk berkuasa atas rumahnya, dan bukan hanya saja berkuasa atas rumahnya, tetapi dikatakan pula bahwa segala sesuatu yang menjadi milik daripada Potifar semuanya dikuasakan kepada Yusuf untuk menguasai semuanya. Di dalam keseharian Yusuf melakukan pekerjaan-pekerjaannya di rumah Potifar, maka ia dilihat bahwa dia berhasil dalam pekerjaan-pekerjaannya, sehingga dikatakan bahwa orang-orang Mesir di sekitar itu mereka diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya orang-orang di Mesir itu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Potifar itu merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menjadi seorang yang berhasil karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam keberhasilan Yusuf melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada dia, iblis menjadi cemburu melalui istri Potifar. Dan istri Potifar ini mulai menggoda Yusuf untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi sekalipun Yusuf dirayu, Yusuf berusaha untuk dijebak, tetapi dia tetap memilih untuk tetap takut akan Tuhan dan tidak memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, harus kita ingat bahwa sekalipun Yusuf tetap berkomitmen, tetap berkeputusan untuk tidak melakukan dosa bersama istri Potifar, tetapi istri Potifar ini mulai menceritakan hal yang berbeda kepada suaminya, yaitu Potifar. Dia mulai bersaksi dusta, mulai membalikan kebenaran, sehingga menceritakan yang tidak-tidak kepada Potifar sebagai suaminya, dan suaminya mulai marah. Kemudian Yusuf dipenjarakan. Tetapi sekalipun Yusuf dipenjarakan, dia tetap menjadi orang yang disayang oleh Tuhan karena komitmennya untuk takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-23 bahwa karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu semua, mari kita belajar daripada Yusuf menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memilih untuk tetap teguh, tetap kokoh di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, tidak mudah jatuh dalam rayuan iblis, sehingga kita menjadi jatuh, tetapi kita tetap kuat di hadapan Tuhan, sehingga
kita menjadi orang-orang yang disayang dan dikasihi oleh Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menolong kita sehingga kita punya relasi dengan baik dengan Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang disayang akan Tuhan. Tuhan Yesus